Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 516. Kejatuhan. Bagian dalam aula utama benar-benar sunyi. Mata semua orang mengandung ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa telapak tangan, yang berisi hampir seluruh kekuatan Mosa, akan benar-benar dihancurkan dengan paksa oleh pukulan sederhana dan biasa Lindong. Aura tinju yang menakutkan. Tentu saja, para ahli seperti Song Duan memiliki kesungguhan yang ekstrim di mata mereka. Mereka secara alami dapat merasakan aura tinju yang mengejutkan yang dipancarkan dari pukulan tunggal Lindong ini. Intensitasnya seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh tempat ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin Lindong memiliki aura tinju yang begitu menakutkan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa hal yang sangat langka namun kuat seperti aura tinju bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh seseorang di level mereka. Hanya para ahli sejati yang bisa membuat konsepsi yang menakutkan seperti itu. Pada level itu, sepertinya sebagian besar seni bela diri sudah tidak berguna bagi mereka. Dengan memiliki aura semacam itu, mengangkat anggota tubuh mereka secara sederhana akan cukup kuat untuk menghancurkan daratan dan langit. Bagaimana mungkin? Song Duan dan Peng Fei saling memandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Namun, keduanya juga sangat cerdas. Setelah kejutan awal, ekspresi pemikiran mendalam melintas di mata mereka. Sesaat kemudian, tubuh mereka bergetar, sepertinya telah memahami sesuatu. Warisan sebenarnya dari sekte tingkat 8 ini bukanlah seni bela diri tetapi aura tinju tingkat 8. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei berubah pahit pada saat itu. Penyesalan melonjak di hati mereka. Meskipun seni bela diri yang mereka peroleh cukup bagus, tidak diragukan lagi bahwa seluruh level lebih lemah jika dibandingkan dengan aura tinju 8 level ini. Hati mereka berdua, yang masih sangat senang karena telah memperoleh warisan sebelumnya, basah kuyup dengan baskom berisi air dingin. Akibatnya, seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Ekspresi Mosa sedikit pucat saat dia buru-buru mundur beberapa langkah di depan banyak mata yang tercengang. Tatapannya sedikit terkejut saat dia berbicara dengan suara serak, ini adalah aura tinju tingkat 8? Kamu benar-benar telah mendapatkan aura tinju tingkat 8? Mosa tanpa sadar meraung beberapa kata terakhir. Ada keserakahan dan ketidakpuasan yang melonjak di matanya. Awalnya, dia sombong karena dia berpikir bahwa Lindong tidak mendapatkan apa-apa. Namun, adegan ini telah membuatnya mengerti bahwa yang tertawa terakhir di sisa-sisa sekte 8 tingkat ini masih Lindong. Terima kasih untukmu. Lindong tersenyum sedikit. Tidak ada yang palsu dalam senyumnya. Ini menyebabkan Mosa tanpa sadar meludahkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lindong, tampaknya alasan Lindong bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 mungkin karena dia. Mungkinkah? Pikiran Mosa cukup akut. Pikirannya berputar dan dia sepertinya telah memahami sesuatu. Matanya tiba-tiba menyusut. 3 kelompok cahaya itu hanya umpan? Aura tinju tingkat 8 yang sebenarnya masih ada di balok batu. Anda benar. Sayang sekali tidak ada hadiah. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia melangkah maju dan dengan kejam melemparkan pukulan lain. Aura tinju tingkat 8 juga keluar dari dantiannya sekali lagi. Aura di sekitar Lindong juga menjadi ganas dan ganas seperti kilat yang berlama-lama di awan. Bang! Ruang di aula besar bergetar hebat untuk sesaat. Angin dari pukulan yang berisi keganasan seperti guntur menyapu Mosa dengan cara yang seperti kilat, muncul seperti badai. Mengapa kamu menyerang kami karena kamu telah memperoleh aura tinju tingkat 8? Jangan bilang bahwa kami bahkan tidak diperbolehkan minum sup meskipun Anda sedang makan daging? Kamu pikir kamu siapa? Mosa meraung marah. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sepertinya telah ditekan saat dia merasakan tekanan aura tinju yang mengejutkan itu. Aku tidak keberatan membiarkan kalian makan sup. Namun,
Saya tidak suka ditipu oleh orang lain dan saya juga tidak suka sikap Anda. Mata Lindong sedingin es. Lengannya bergetar dan angin tinju yang agung menyerang Mosa, yang telah menggerakkan Yuan Power-nya untuk mengelilingi dirinya, dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan. Angin tinju menghantam tubuh Mosa yang bersenjata lengkap. Suara teredam rendah menyebar dan riak energi yang mengejutkan menyapu dari udara. Setelah itu, semua orang melihat bahwa lapisan pertahanan di atas tubuh Mosa benar-benar hancur secara langsung. Kotor. Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh Mosa terlempar ke belakang dengan menyedihkan. Akhirnya, dia dengan keras membanting ke dinding. Dinding keras itu dengan cepat membentuk beberapa garis retakan. Setiap ahli dari kerajaan pasir mengubah ekspresi mereka karena terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun. Namun, mereka hanya mendengarnya. Apalagi, kekuatan Mosa lebih kuat dari Si Kun. Namun, setelah hanya beberapa pertukaran, Mosa benar-benar dikalahkan oleh Lindong. Astaga! Tubuh Lindong bergegas keluar. Dengan sekejap, dia muncul di depan Mosa. Dia melingkarkan tangannya dan meraih kepala yang terakhir. Sebuah kekuatan melahap meletus. Setelah itu, semua orang melihat sekelompok cahaya langsung dicabut dari kepala Mosa. Api kecil. Lindong berteriak pelan setelah merobek klaster cahaya ini. Lengannya terlempar dan klaster cahaya terlempar ke arah Little Flame. Yang terakhir terkejut sesaat sebelum meraihnya dan memasukkannya ke tubuhnya. Warisan yang diperoleh Mosa sebenarnya sedang direnggut. Kasus ini mata Mosa menjadi merah darah. Dia segera menoleh dan kelompok Song Duan sebelum berbicara dengan suara padat, apakah kalian berdua benar-benar berpikir orang ini akan membiarkan jika kamu berdiri diam di samping sekarang? Mosa jelas mengerti bahwa kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan Lindong, yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Jika dia ingin bertarung dengan Lindong, dia harus bergandengan tangan dengan Song Duan dan Peng Fei. Ekspresi di mata Song Duan dan Peng Fei sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Mosa. Mereka mengepalkan tinju mereka sedikit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengendurkannya. Setelah itu, mereka mengangkat kepala, tersenyum ke arah Lindong dan berkata, jika saudara Lindong benar-benar menginginkannya, kami akan menyerahkan warisan seni bela diri. Suasana di dalam aula besar menjadi sedikit sunyi. Semua orang, bahkan Lindong, sedikit tercengang saat mereka melihat Song Duan dan Peng Fei. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa dua pakar tahap Yuan Nirvana ini benar-benar akan memilih untuk menyerah. Kalian berdua. Mosa juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Tenggorokannya tanpa sadar merasakan manis lagi. Dia tidak menyangka Song Duan dan Peng Fei benar-benar licik. Lindong menatap Song Duan dan Peng Fei. Dia langsung tertawa pelan. Sepertinya dia mengerti maksud dari keduanya. Song Duan dan Peng Fei sangat tidak mau menyerahkan warisan seni bela diri. Namun, mereka juga menyadari betapa sulitnya berurusan dengan Lindong, yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Karena itu, mereka langsung menurunkan sikap dan menyerah di depan begitu banyak orang. Keduanya telah memberi Lindong banyak wajah. Kelicikan ini memang cukup hebat. Yang paling penting, karakter mampu menekuk tergantung pada situasi menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Siapapun yang memiliki afinitas dapat memperoleh harta warisan ini. Karena Anda berdua memiliki afinitas ini, wajar saja jika saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan omong kosong lagi. Lindong mengangguk sedikit dan tertawa. Dia tidak bertindak terlalu kejam. Kata-kata Lindong mirip dengan, mereka yang memiliki kemampuan harus memilikinya, yang Mosa katakan sebelumnya. Namun, makna di dalamnya benar-benar berbeda. Hal ini menyebabkan ekspresi Mosa menjadi hijau tak tertandingi dengan kemarahan. Orang ini hanya menggunakan dia untuk memberi contoh. Di sisi lain, kegembiraan melintas di wajah Song Duan dan Peng Fei. Menangkupkan tangan mereka bersama-sama menuju Lindong. Tampaknya sikap lembut ini memang memiliki beberapa manfaat. Paling tidak, itu berkali-kali lebih baik daripada Mosa, yang telah kehilangan wajah dan hartanya. Lindong, kamu seharusnya tidak terlalu senang.
Kekaisaran pasir, saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Hijau dan putih bercampur di wajah Mosa, menyebabkan dia tampak sangat menyedihkan. Dia melihat tatapan mengejek dari sekelilingnya sebelum akhirnya menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Setelah melemparkan beberapa kata-kata jahat, dia membiarkan orang-orangnya dan pergi dengan sangat tidak puas. Lindong melirik ke belakang Mosa. Dia tidak menghentikannya. Lindong mungkin bisa mengalahkan dua ahli tahap Yuan Nirvana Mosa, tetapi jika yang terakhir benar-benar ingin melarikan diri, bahkan Lindong harus menggunakan beberapa kartu trufnya sebagai pembayaran jika dia ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini, Lindong tidak mau menggunakan kartu truf ini pada Mosa. Banyak mata menyaksikan adegan ini dari dalam aula utama. Mereka semua tanpa sadar tetapi diam-diam mendecakkan lidah mereka. Beberapa tatapan berulang kali menyapu Lindong. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa tiga kerajaan berpangkat tinggi untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Ayo pergi. Kemungkinan 4 aula misterius akan segera dibuka. Itu adalah hidangan utama. Lindong tidak peduli tentang mata sekitarnya. Dia menoleh dan berbisik Little Flame sambil tersenyum. Setelah itu, dia berhenti tinggal di tempat ini. Tubuhnya bergerak dan dia berbalik untuk pergi di depan tatapan rumit Song Duan dan yang lainnya. Chapter 517. Sisa-sisa 4 sekte misterius. Lindong dan Little Flame tidak berhenti setelah keluar dari aula batu besar. Sebaliknya, mereka langsung menuju ke bagian terdalam dari Treasure Trove. Lindong memiliki hasil yang cukup bagus dalam perjalanan ke sekte tingkat 8 ini. Meskipun Lindong tidak mendapatkan warisan seni bela diri, aura tinju tingkat 8 dapat dianggap sebagai harta sejati. Biasanya, aura tinju 8 Leven ini dapat dianggap sebagai konsepsi khusus. Konsepsi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli, yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Paling tidak, dengan kekuatan Lindong saat ini, mustahil baginya untuk mencapai level ini. Mungkin, dia mungkin bisa memiliki konsepsi semacam ini di masa depan, tetapi saat ini, dia masih membutuhkan waktu untuk tumbuh sebelum dia bisa melakukannya. Dengan memperoleh beberapa pemahaman tentang konsepsi aura tinju pada saat ini, kemungkinan ini akan sangat bermanfaat bagi Lindong di masa depan. Hanya sisa-sisa sekte tingkat 8 ini yang sudah kaya ini. Saya ingin tahu siapa yang telah memperoleh warisan dari sekte bela diri tanah yang menempati peringkat teratas di antara sekte pelindung. Lindong dengan lembut bergumam saat dia melewati udara. Mereka yang bisa tiba di daerah terdalam dari Secret Treasure Trove ini jelas tidak lemah. Selain itu, tidak mungkin Lindong menjadi satu-satunya orang yang mendapat kesempatan beruntung. Orang lain bahkan mungkin lebih diberkati daripada dia. Api kecil, apa warisan yang telah kamu peroleh sebelumnya? Lindong tiba-tiba menoleh, melihat Little Flame di belakang dan tersenyum bertanya. Ini adalah seni bela diri. Segel langit 8 tingkat. Itu seharusnya seni bela diri jiwa kelas rendah. Little Flame menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara yang konyol. Dia sangat menyukai seni bela diri ini. Sekte tingkat 8 berspesialisasi dalam menjadi tangguh dan kuat. Karena bentuk sebenarnya dari Little Flame adalah Demonic Beast, seni bela diri yang kuat dan kuat semacam ini paling cocok untuknya. Seni bela diri jiwa tingkat rendah ya? Lindong dengan lembut memuji. Itu memang layak menjadi sekte kuno. Bahkan sesuatu yang diperoleh secara acak darinya adalah seni bela diri jiwa. Jika benda ini dibawa keluar, kemungkinan besar bahkan kekaisaran berpangkat tinggi itu akan memperebutkannya sampai darah mengalir. Bahkan jika itu di tingkat kelas rendah, sesuatu seperti seni bela diri jiwa jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi kelas tinggi. Jika seni bela diri sekte 8 tingkat ini dicampur dengan aura tinju tingkat 8, kekuatannya pasti akan melonjak berkali-kali lipat. Karena kamu sudah memiliki seni bela diri, kamu seharusnya tidak kekurangan aura tinju ini. Lindong merenung sejenak. Tiba-tiba dia menepuk tangannya di tubuh Little Flame dan aura tinju 8 tingkat dituangkan ke tubuh yang terakhir.
Aura tinju 8 tingkat ini mungkin sangat berguna bagimu. Cobalah untuk memahaminya. Ini akan menjadi sangat penting untuk pelatihan masa depan Anda. Meskipun aura tinju 8 tingkat yang diperoleh Lindong sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang awalnya miliknya. Oleh karena itu, aura tinju ini akan berkurang setiap kali dia menggunakannya dan bisa dianggap sangat berharga. Namun, untuk memungkinkan Little Flame mendapatkan kesempatan untuk memahami aura tinju seperti itu, Lindong secara alami tidak akan bertindak pelit. Jika Little Flame bisa menjadi lebih kuat, itu juga akan sangat membantunya. Meskipun Lindong telah berhasil mencapai wilayah terdalam dari Secret Treasure Trove, para pesaing yang kemudian akan dia temui kemungkinan akan lebih sulit untuk dihadapi. Mereka semua adalah ahli tingkat atas dari wilayah barat laut atau bahkan wilayah lain. Mereka semua adalah eksistensi yang terkenal dan hebat di seluruh medan perang kuno. Bukan tugas yang mudah bagi Lindong untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte misterius terakhir serta pil samsara, yang dia tidak tahu lokasinya. Api kecil merasakan aura tinju 8 tingkat yang telah memasuki tubuhnya dan merasakan perasaan kuat yang terkandung di dalamnya. Ekspresi gembira juga melintas di matanya. Keganasan ini memang layak disebut 8 level. Bang! Suara rendah yang intens tiba-tiba muncul di ruang jauh di depan mereka tidak lama setelah Lindong menuangkan aura tinju tingkat 8 ke tubuh api kecil. Keributan yang tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang yang telah membobol harta karun kuno. Segera, suara angin perpisahan terdengar di langit. Banyak sosok yang tergantung di dalamnya saat mata mereka menatap daerah terdalam dari alam ini dengan takjub. Itu. Mata Lindong terfokus pada daerah yang dalam. Sesaat kemudian, matanya menyusut. Dia melihat bahwa sebuah pulau besar dan megah yang tak tertandingi tampaknya muncul secara samar-samar dari ruang yang berfluktuasi di daerah yang dalam. Orang bahkan bisa kabur melihat beberapa kelompok bangunan megah kuno di pulau itu. Auranya yang luas dan kuat masih bisa membuat seseorang merasa kaget meskipun jaraknya sejauh ini. 4 sekte misterius hebat tetap ada. Ekspresi terguncang melintas di mata Lindong. Segera, wajahnya mengungkapkan kegembiraan liar yang tiba-tiba. Harta karun rahasia paling berharga yang tersembunyi di wilayah terdalam ini akhirnya akan terungkap dengan sendirinya. Sepertinya semua sisa dari 5 sekte pelindung besar telah dibuka oleh seseorang. Mata Lindong berkedip. Hatinya tanpa sadar menghela nafas. Medan perang kuno ini benar-benar dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Semua sisa-sisa dari 5 sekte pelindung besar sebenarnya diperoleh oleh orang lain dalam waktu yang singkat. Ayo pergi, api kecil. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah yang paling penting. Apakah Little Marten dapat memperoleh tubuh fisik lagi semua akan tergantung pada ini. Mata Lindong yang berapi-api panas. Tubuhnya bergegas ke depan. Dia telah mengalami berbagai bahaya di sepanjang jalan dan akhirnya mencapai bagian terdalam. Setelah ini, dia mungkin benar-benar harus bertarung langsung untuk mendapatkan apapun yang ingin dia dapatkan. Iya. Little Flame juga mengangguk berat. Tangannya yang besar dengan erat meraih batang logam. Dia juga menyadari bahwa mereka selanjutnya akan menghadapi pertarungan paling sengit dan paling berbahaya sejak mereka memasuki medan perang kuno. Astaga! Munculnya 4 sekte misterius besar tetap tidak diragukan lagi menyebabkan suasana harta karun rahasia ini menjadi panas. Setiap orang yang berhasil masuk ke tempat ini semuanya mulai bergerak tidak peduli seberapa kuat perlawanannya. Segera suara angin bertiup terus-menerus muncul di langit. Banyak sosok bergegas dari segala arah saat mereka dengan liar menembak ke arah wilayah terdalam dari alam ini. Harta karun seperti seni bela diri jiwa tingkat rendah telah muncul di dalam sisa-sisa sekte tingkat 8. Selain itu, bahkan ada aura tinju tingkat 8, sesuatu yang tidak mungkin dikendalikan oleh ahli tahap nirvana. Menjadi pemimpin aliansi Tiangang ini, betapa menakutkannya warisan dari 4 sekte misterius besar itu? Pertanyaan ini kemungkinan akan menyebabkan darah seseorang mendidih hanya dengan membayangkan jawabannya. Selama seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan warisan dari salah satu dari 4 sekte misterius besar ini,
Kemungkinan besar seseorang dapat membubung ke langit dan menonjol di medan perang kuno ini untuk menjadi eksistensi yang dapat menjulang di atas kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Daya pikat seperti itu menyebabkan bahkan seseorang dengan karakter Lindong menjadi tertarik tanpa daya. Orang biasa mana yang tidak akan tergila-gila karenanya? Sementara banyak sosok manusia melintas di langit, beberapa dari mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari beberapa sisa-sisa yang tersembunyi di pegunungan yang dalam yang terletak di sebelah utara daerah yang dalam dari harta karun rahasia ini. Haha, apakah sisa 4 sekte misterius besar akan segera dibuka? Sepertinya sisa 4 sekte pelindung yang tersisa telah diperoleh oleh orang lain. Pemimpin dari beberapa sosok manusia bukanlah orang yang asing. Itu Liu Bai, yang Lindong telah bertemu beberapa waktu sebelumnya. Dari penampilannya, dia jelas mendapatkan sisa-sisa sekte pelindung. Orang-orang itu benar-benar beruntung. Kami telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menemukan peringkat 3 Great Toad Sek ini tetap. Aku ingin tahu siapa individu yang beruntung yang telah memperoleh peringkat 2 sekte tingkat 8 dan sekte bela diri tanah peringkat 1. Sosok manusia di belakang Liu Bai tertawa samar. Meskipun sisa-sisa dari 5 sekte pelindung besar cukup kuat, mereka hanyalah makanan pembuka. Tidak perlu terlalu iri. Hidangan utama yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Ayo pergi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Liu Bai tertawa. Setelah itu, sosoknya bergegas keluar. Dia memimpin untuk bergegas menuju sisa-sisa 4 sekte misterius besar. Tombak setan Liu Bai, sosok berjubah hitam di puncak gunung melihat sosok yang melintas di langit di kejauhan. Tangan panjangnya yang putih pucat terjulur dari lengan bajunya saat dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah yang agak pucat. Anehnya, dia adalah orang misterius yang menyebut dirinya Yansen yang ditemui Lindong tidak lama setelah memasuki harta karun kuno ini. Keempat penguasa besar wilayah barat laut sebenarnya telah muncul. Ini semakin menarik. Yansen melirik ke langit barat dan tersenyum tipis. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan anehnya menghilang dari puncak gunung ini. Bang! Sebuah pintu utama kuno dan berat dari sisa-sisa hancur berantakan. Sesosok manusia ditembak dengan cara yang menyedihkan. Darah segar membentuk tanda mencolok di bawahnya. Dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari pintu utama dengan ketakutan. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah batu menembus udara dan menembus lehernya. Dinding sisa-sisa berisi beberapa jejak kabur yang samar-samar tampak membentuk karakter Wu yang sangat tajam. Tempat yang bagus, sosok tinggi itu meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum tipis. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke daerah terdalam dari alam ini. Ada ekspresi yang sangat menyeramkan dan dingin melonjak di matanya. Lindong juga telah memasuki tempat ini, kan? Aku benar-benar ingin tahu level apa yang telah dia capai. Seperti yang saya katakan, saya akan memberitahu semua orang di klan Lin bahwa hanya saya yang paling jenius dalam sejarah klan. Lindong itu hanyalah epipilum yang mekar sementara. Sinar matahari menyebar dari langit dan menyinari wajah tampan namun dingin yang menyeramkan itu. Penampilan akrab yang tak tertandingi itu mengejutkan Lin Langtian, yang telah lama berpisah dengan Lindong. Chapter 518. Lahan Pil. Astaga! Suara angin berpisah muncul terus-menerus di langit. Banyak sosok dengan cepat bergegas dari cakrawala sebelum muncul di sekitar pulau besar yang tergantung di langit. Pulau ini luar biasa besar dan megah, dengan hutan dan pegunungan yang menutupinya, membuatnya tampak seperti tanah kuno. Aura sunyi yang diseduh dari waktu ke waktu menyebar dari tanah ini, beriak di langit dan memberikannya suasana megah yang tak tertandingi. Sepintas, tidak mungkin untuk melihat tepi pulau. Banyak sosok manusia yang mengambang di sekitarnya tampak sekecil semut. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Lindong dan Little Flame tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat tempat ini. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Tidak ada bangunan di pulau ini yang mengalami kerusakan sedikit pun. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat lapangan seni bela diri yang luas. Kemungkinan puluhan ribu orang akan berkumpul di tempat ini saat itu, menciptakan suara yang bisa mengguncang langit. Biarkan masuk.
Mata Lindong yang berapi-api panas saat ia menatap sisa-sisa tampaknya tak berujung dari 4 sekte misterius besar. Pada saat ini, tempat yang paling penting sudah muncul. Mereka harus mulai mencari target mereka, pil samsara. Lindong bahkan bisa merasakan emosi gembira dari orang kecil di dalam jimat batu pada saat ini. Begitu dia mendapatkan pil samsara ini, sekali lagi dia bisa mendapatkan tubuh fisik. Pada saat yang sama, itu akan memiliki kesempatan untuk benar-benar pulih ke kondisi puncaknya. Jari Lindong mengusap telapak tangannya dan langsung tersenyum. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke pulau yang sangat luas ini. Ada juga banyak sosok cemas yang menyerbu dari sekitar pulau. Segera, pulau ini yang tetap diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjadi berisik pada saat ini. Bang! Namun, dengan semakin banyak sosok manusia yang bergegas ke pulau ini, tanah ini sepertinya mulai bergetar. Setelah itu, tanah retak. Beberapa aura yang sepertinya tertidur lelap juga terbangun pada saat ini. Raungan bergema di langit saat banyak energi yang dipenuhi dengan aroma teduh keluar. Beberapa orang yang tidak beruntung dicabik-cabik menjadi genangan darah. Ini buruk. Hati-hati. Pulau ini sebenarnya masih memiliki beberapa binatang iblis yang masih hidup. Banyak seruan segera menyebar di udara saat semua orang melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat kilatan dingin dari gigi dan cakar yang keluar dari Grounds. Lindong dan Little Flame terkejut sesaat karena adegan ini, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ini adalah sisa-sisa dari 4 sekte besar yang misterius. Tidak mengherankan jika ia memiliki beberapa kualitas biasa. Binatang iblis yang telah terbangun itu mungkin memiliki aura yang kuat, tapi sepertinya mereka akan mengalami kesulitan besar untuk menghentikan semua orang. Tentu saja, mereka secara alami akan menyebabkan beberapa orang merasa bermasalah, tetapi Lindong dan Little Flame bukanlah salah satu dari mereka. Little Marten, bisakah kamu merasakan posisi pil samsara? Sebagian besar sekte atau aliansi seperti ini akan memiliki pil Grounds mereka sendiri. Meskipun saya tidak dapat merasakan posisi pil samsara, kemungkinan benda ini disimpan di pil Grounds. Pembangunan pil Grounds pasti akan berada di samping medicinal Grounds yang menumbuhkan bahan-bahan obat. Marten kecil muncul. Matanya berkedip-kedip dengan ekspresi panas mendidih seperti yang dikatakannya dengan cepat. Area dengan aroma obat terpadat di pulau ini ada di arah itu. Lindong melihat ke arah yang ditunjuk oleh Little Marten. Senyum juga muncul di wajahnya. Tanpa mengucapkan omong kosong lainnya, dia dan Little Flame langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah itu. Sisa-sisa dari 4 sekte misterius itu sangat besar. Hutan di dalamnya juga dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi. Berbagai binatang iblis yang terbangun menyebar di atasnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, Lindong dan Little Flame juga mengalami serangan yang cukup besar ketika mereka mencoba melewatinya. Meskipun nyawa mereka tidak terancam, hal itu mengurangi kecepatan mereka. Betapa merepotkan. Lindong melihat binatang iblis kuno yang sekali lagi dikirim terbang oleh batang logam di tangan Little Flame. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Saat ini, semakin banyak orang yang menerobos masuk ke pulau ini. Terlebih lagi, karena kelompok Lindong bisa merasakan arah dari medicinal Grounds, sepertinya para ahli lain juga bisa merasakannya. Semua orang tahu apa yang diwakili oleh pil Grounds untuk sekte kuno ini. Berbagai pil unik di dalamnya cukup untuk membuat orang menjadi gila. Oleh karena itu, pasti ada banyak ahli yang bergegas menuju pil Grounds dari segala arah saat ini. Jika Lindong terlambat dan pil samsara diperoleh oleh orang lain, kemungkinan dia akan membuang-buang waktu. Beberapa binatang iblis kuno yang telah dikubur di bawah tanah melalui beberapa teknik khusus juga berani bertindak begitu perkasa di depan kakek Marten. Akan lebih tepat jika itu adalah leluhurmu. Kilatan dingin melintas di mata Little Marten. Pada saat ini, siapapun yang berani memblokirnya untuk mendapatkan pil samsara kemungkinan akan langsung diretas menjadi 2 olehnya. Berdengung. Sebuah cahaya-cahaya hitam ungu tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Little Marten.
Setelah itu, ia berubah menjadi sosok bayangan Celestial Demon Marten di belakangnya. Segera, tekanan yang menakutkan menyapu tempat itu. Ketika Celestial Demon Marten itu muncul, Lindong bisa merasakan bahwa bahkan tubuh Little Flame di sampingnya sedikit menegang. Namun, dia dengan cepat pulih ke keadaan normalnya. Wow! Di bawah tekanan besar yang menyapu ini, binatang iblis kuno itu dengan kondisi mental yang kacau segera mulai bergetar. Setelah itu, mereka menjerit gemetar dan berhamburan. Yang dapat Anda lakukan sekarang adalah mengandalkan ini. Lindong memandang Little Marten, yang telah mengungkapkan wajah bangga dan tanpa sadar tertawa. Wajah Little Marten, yang ingin dengan bangga mengatakan sesuatu, menjadi merah padam ketika mendengar ini. Itu segera menanggapi dengan kemarahan yang disebabkan oleh rasa malu. Apa yang kamu tahu? Ketika kakek Marten ini mendapatkan kembali tubuh fisiknya, kamu akan menyadari kemampuan kakek Marten. Lindong tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti menggoda. Menekan jari-jari kakinya dengan lembut ke tanah, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan sekali lagi. Dengan Marten kecil mengusir binatang iblis kecil ini, kecepatan Lindong tidak diragukan lagi meningkat pesat. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum hutan yang menyesakkan itu akhirnya menghilang. Di depan Lindong, ada lautan bahan obat yang tampaknya tak ada habisnya. Berbagai macam obat unik hadir berpuluh-puluh di tempat ini. Aroma obat yang kaya bertahan di udara seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Pemborosan seperti itu. Ekspresi terguncang tanpa sadar muncul di mata Lindong ketika dia melihat lautan obat. Kemungkinan bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak memiliki kemampuan untuk merawat lautan obat sebesar ini. Ukuran aliansi Tiangang ini saat itu benar-benar menakutkan. Di tengah lautan obat adalah Pilgrounds. Little Marten menunjuk ke tengah lautan obat. Samar-samar orang bisa melihat Pilgrounds besar yang terletak di tengah aroma obat yang meresap. Ayo pergi. Lindong menjilat bibirnya. Matanya yang agak nostalgia menarik diri dari lautan obat ini. Sebagian besar obat yang ada luar biasa tetapi dia tidak berspesialisasi dalam bidang ini. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bahkan jika dia mendapatkannya. Dari cara dia melihatnya, alih-alih mengambil obat unik ini, dia seharusnya mencari harta karun unik itu. Oleh karena itu, tubuh Lindong dan Little Flame langsung bergegas melewati lautan obat ini dan mendarat di Pilgrounds di tengah. Pilgrounds adalah wilayah yang luas. Ketika Lindong dan Little Flame mendarat di dalamnya, debu di Grounds telah tersebar. Jelas, tempat ini telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Ada cukup banyak ruang pil besar di dalam Pilgrounds ini. Lindong secara acak menghancurkan segel simbol di pintu ruang pil. Setelah itu, dia melihat gelombang pil nirvana melonjak keluar dari ruang pil dari segala arah. Warna merah memenuhi mata seseorang saat nirvana ki yang mengejutkan melonjak ke udara. Lindong melihat jutaan pil nirvana itu, sebelum dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Ini hanyalah ruang pil berukuran kecil di Pilgrounds ini, namun sudah memiliki jumlah pil nirvana ini. Dia benar-benar tidak tahu apa jenis sumber daya pil obat besar yang dimiliki Pilgrounds ini. Di hadapan jumlah pil nirvana ini, bahkan napas Lindong menjadi sedikit kasar. Kemarahan muncul di matanya. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa sebelum dia membuka tas Qiankunnya. Pil nirvana itu terus mengalir ke dalamnya seperti air banjir. Dalam beberapa menit, hampir 2 juta lebih nirvana pils digulung ke dalam tas Qiankun Lindong. Panen semacam ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Astaga! Sementara Lindong menyimpan pil nirvana, beberapa suara angin yang deras akhirnya ditransmisikan dari kejauhan. Beberapa sosok mendarat di Pilgrounds. Tubuh mereka langsung menegang ketika mereka melihat pil merah-merah muncul dari dalam ruang pil. Mata mereka juga tiba-tiba menjadi merah darah. Ya dewa, pil nirvana. Semuanya adalah pil nirvana. Raungan yang agak gila bergema satu demi satu. Suara-suara itu mengandung kejutan dan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Pergi. Lindong tidak terlalu serakah setelah melirik orang-orang yang disampai menjadi gila. Dia tahu bahwa pil nirvana sama pentingnya dengan orang-orang ini yang juga berada di panggung nirvana.
Namun, ini bukan waktunya untuk menunda di tempat ini. Sosok Lindong bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Matanya terkunci ke daerah yang dalam di pil grounds. Ruang pil terbesar terletak di tempat itu. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa sedikit palpitasi dalam dirinya. Pil samsara harus ditempatkan di tempat itu. Chapter 519. Ruang pil. Banyak tokoh dengan cepat tiba di pil grounds yang sangat besar ini dari segala arah. Setelah itu, napas mereka menjadi sedikit berat. Jelas, mereka semua terkejut dengan jumlah pil nirvana di tempat ini. Ledakan. Banyak mata berisi warna merah tua. Detik berikutnya, ruang pil yang menyimpan pil nirvana secara langsung dan brutal dihancurkan. Gelombang pil nirvana merah cerah melonjak dengan suara gemuruh. Nirvana Ki yang mengejutkan pada dasarnya telah membentuk semacam struktur seperti zat. Semua orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mereka melihat gelombang pil yang melonjak keluar seperti air banjir dari dalam ruang pil itu. Mereka langsung mulai merebut mereka dengan panik. Itu wajar untuk beberapa perkelahian besar meletus selama penjambretan semacam ini. Sebagian besar dari mereka yang telah tiba di tempat ini telah kehilangan akal sehat dalam menghadapi jumlah pil nirvana yang menakutkan ini. Pil nirvana sangat penting bagi setiap ahli tahap nirvana. Hanya dengan memiliki ki nirvana yang cukup, mereka akan dapat terus menyempurnakan tubuh dan kekuatan yuan mereka dan mencapai titik di mana mereka dapat menanggung kesengsaraan nirvana berikutnya. Jumlah nirvana ki yang bisa diserap seseorang selama latihan biasa hanya sedikit. Oleh karena itu, jika seseorang ingin meningkatkan kecepatan latihannya, pil nirvana ini adalah sesuatu yang harus dimiliki. Oleh karena itu, tidak jarang seseorang kehilangan akal sehat karena peristiwa ini. Saat pertempuran berlangsung, Lindong tidak tinggal di belakang. Tatapannya melihat ke arah daerah yang dalam dari pil grounds dan terkunci ke pil room besar di bagian terdalam dari pil grounds. Meskipun Lindong juga mendambakan pil nirvana itu, dia tahu pentingnya hal-hal lain. Selama dia bisa mendapatkan pil samsara, Little Marten akan dapat memulihkan tubuh fisiknya dan kekuatannya akan melambung. Pada saat itu, dengan seorang ahli sejati seperti Little Marten yang menjaganya, manfaat yang akan diperoleh Lindong pasti akan jauh melampaui pil nirvana yang bisa dia rebut. Selain itu, hanya berdasarkan hubungan antara mereka berdua, Lindong juga memiliki alasan yang cukup untuk meninggalkan pil nirvana itu. Di matanya, Little Marten jelas lebih penting daripada puluhan juta pil nirvana. Pil ground ini sangat besar. Bahkan dengan kecepatan Lindong, dia hanya berhasil mencapai pil room yang terletak di bagian terdalam dari pil ground, setelah beberapa menit. Ruang pil ini tampak lebih kuno daripada bagian lain dari pil ground. Keuntungan utamanya yang kekuningan samar-samar mengandung beberapa simbol dan garis kuno. Ada fluktuasi energi samar yang menyebar darinya. Mata Lindong mengandung kegembiraan saat dia melihat ruang pil kuno ini. Dia tidak mengatakan apa-apa saat Yuan Power melesat keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, sebuah pukulan dengan kejam mendarat di pintu utama. Ledakan. Pintu besar kuno tidak runtuh seperti yang diharapkan, meskipun menyerap kekuatan penuh dari serangan Lindong. Sebaliknya, Lindong langsung pulih dari itu. Dia mengambil beberapa langkah cepat di tanah sebelum menstabilkan tubuhnya. Ekspresi yang agak tercengang muncul di wajahnya. Ini semacam pintu yang dilindungi. Tidak mungkin untuk mematahkannya dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat seranganmu, itu akan dipantulkan oleh pintu kecuali jika kamu benar-benar dapat menghancurkannya. Little Marten melintas dan muncul. Itu menatap pintu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Gunakan simbol leluhur melahap untuk melawannya. Pertahanannya mungkin kuat tetapi pasti telah terkikis selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyingkirkannya. Lindong tahu bahwa dia terdesak waktu dan dengan cepat melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tangannya ditekan dengan lembut di pintu kuno. Setelah itu, kekuatan melahap meletus, mengikis banyak simbol kuno di pintu utama 1 inci pada suatu waktu. Mendesis-mendesis. Dengan gelombang kekuatan yang melahap ini, banyak simbol kuno mulai berangsur-angsur menjadi samar. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang.
Pintu ini tiba-tiba rusak dengan kecepatan yang sangat cepat ketika simbol-simbol kuno itu menghilang. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retak dan hancur di depan Lindong. Bang! Dengan runtuhnya pintu utama, gelombang pilki yang menakutkan dari dalam ruang pil di belakang tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah disegel selama ribuan tahun. Pilki seperti zat nyata saat ditembakkan dari ruang pil. Bahkan Lindong terpaksa mundur karenanya. Setelah itu, pilki naik ke udara, muncul seperti gumpalan yang bisa dilihat dengan jelas dalam radius 50 km. Sial! Lindong tanpa sadar mengeluarkan kutukan marah ketika dia melihat aktivitas yang dibuat setelah membuka ruang pil ini. Dengan keributan ini, kemungkinan banyak ahli akan bergegas ke tempat ini. Pergi, masuk dengan cepat. Lindong melambaikan tangannya ke arah Little Flame. Setelah itu, dia memasuki ruang pil itu seperti kelinci. Cahaya di dalam ruang pil tidak tampak redup dan itu seperti cahaya hangat yang lembut. Namun, pilki yang tertinggal di dalamnya menyebabkan penglihatan seseorang menjadi sedikit terhalang. Namun, rintangan semacam ini dapat dengan mudah diatasi setelah terbiasa. Lindong mengangkat matanya dan menyapunya. Segera, dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang keras. Ukuran ruang pil ini cukup besar. Banyak pilar batu besar berdiri di dalamnya. Selain itu, berbagai pil obat berwarna berbeda digantung di atas pilar batu ini. Gelombang demi gelombang pilki yang mengejutkan terus menyebar dari pil obat ini. Hanya dengan mendasarkan penilaian seseorang terhadap pilki, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa pil obat ini adalah barang yang luar biasa. Mata Lindong membawa ekspresi sedikit terguncang saat ia menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terfokus pada pil obat bulat berwarna perak. Seluruh orangnya gemetar hebat. Dia bergumam, ini adalah pil bencana penyeberangan? Apa yang disebut pil penyeberangan bencana ini juga dikenal sebagai pil penyeberangan kesengsaraan. Itu pada dasarnya adalah pil obat yang berharga yang diimpikan oleh setiap ahli tahap nirvana. Semua orang tahu bahwa para ahli tahap nirvana paling takut pada kesengsaraan nirvana dan banyak ahli tahap nirvana telah meninggal karenanya. Namun, pil penyeberangan bencana ini dapat secara dramatis meningkatkan peluang untuk berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana. Jika orang biasa memiliki pil penyeberangan bencana, mereka akan memiliki kesempatan 70% untuk selamat dari satu kesengsaraan nirvana. Meskipun ini mungkin sedikit berlebihan, itu menunjukkan betapa kuatnya pil obat ini. Akibatnya, Lindong benar-benar terkejut sesaat ketika dia melihat Crossing Disaster Pill ini, yang hanya dia rumorkan, muncul di tempat ini. Lindong juga takut pada kesengsaraan nirvana. Dia mungkin memiliki jimat batu misterius yang melindungi tubuhnya, tetapi masing-masing dari 9 kesengsaraan nirvana akan menjadi semakin menakutkan. Dia baru saja bertahan melalui kesengsaraan pertama. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dapat dengan lancar bertahan dari setiap kesengsaraan di masa depan. Jika dia memiliki pil Crossing Disaster ini, dia pasti akan jauh lebih aman. Lindong menjilat bibirnya. Matanya tidak bisa menyembunyikan panas yang membara di dalamnya. Detik berikutnya, tubuhnya langsung bergegas ke depan dan meraih pil bencana penyeberangan di atas pilar batu. Dia harus mendapatkan item itu. Tubuh Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Crossing Disaster Pill. Yuan Power yang kuat melonjak keluar, berubah menjadi telapak tangan besar yang meraih ke arah Crossing Disaster Pill. Bang! Namun, tepat saat Lindong hendak meraih pil obat, yang terakhir tiba-tiba bergetar. Pilki yang mengejutkan melonjak keluar. Samar-samar tampaknya membentuk sosok ilusi yang menghalangi telapak tangan besar Lindong. Hah! Serangan balik oleh Crossing Disaster Pill menyebabkan Lindong terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa bahkan pil obat pun sebenarnya bisa membalas. Namun, kebodohannya jelas hanya berlangsung sesaat sebelum dia segera pulih. Dia mengeluarkan tawa saat dia melingkarkan telapak tangannya dan lubang hitam melingkar menyebar. Ci! Pilki yang kuat itu baru saja melakukan kontak dengan lubang hitam ketika itu benar-benar ditelan. Lindong sekali lagi mengulurkan tangannya dan akhirnya meraih pil Crossing Disaster di dalamnya. Suhu panas mendidih menyebar saat pil obat jatuh ke tangan Lindong.
Yang terakhir samar-samar bisa merasakan energi aneh yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Apakah ini pil penyeberangan bencana? Lindong tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya saat dia mengamati pil obat yang sangat terkenal ini. Pil obat berwarna perak. Garis pil mengelilinginya, muncul seperti bintang-bintang. Kilau dan fitur lainnya semuanya kedudukan tertinggi. Jika benda ini dibawa keluar dan dilelang, setidaknya akan bernilai lebih dari 3 juta pil nirvana. Terlebih lagi, itu adalah situasi di mana ada permintaan tetapi tidak ada pasokan. Jumlah ahli tahap nirvana yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan pil obat ini sampai mereka berdarah. Lindong membalik tangannya dan menyimpan pil bencana penyeberangan ini ke dalam tas Qian Kunnya. Setelah itu, matanya melihat pil obat lain di pilar batu dengan ekspresi panas yang berapi-api. Pil obat di tempat ini semuanya jelas luar biasa. Api kecil, lanjutkan dan ambil sebanyak yang kamu bisa. Lindong mendesak api kecil. Mereka mengandalkan kecepatan cepat mereka untuk menjadi yang pertama tiba di tempat ini. Mereka harus cepat bertindak sementara tidak ada yang bersaing dengan mereka. Little Flame tidak basa-basi setelah mendengar kata-kata Lindong. Dia langsung bergegas ke depan. Sebuah cahaya hitam mendesing keluar dari telapak tangannya dan menyapu ke arah pil obat itu. Mereka berdua bersiul melalui ruang pil ini. Mereka tidak peduli tentang pil obat apa itu karena mereka hanya mengambil semua yang mereka bisa. Lagi pula, tidak setiap hari orang bisa menemukan tempat seperti itu. Keduanya mungkin memiliki kecepatan yang cukup cepat tetapi mereka masih tidak dapat menyapu seluruh ruang pil. Sekitar beberapa menit kemudian, Lindong telah mendengar beberapa suara angin bergegas-bergegas yang dipancarkan dari belakangnya. Banyak sosok memasuki ruang pil ini dengan kecepatan seperti kilat. Mendesis. Orang-orang ini juga memperhatikan banyak pil obat yang luar biasa indah di pilar batu setelah mereka muncul. Beberapa dari individu bermata tajam itu segera menghirup udara dingin yang keras tetapi dalam. Dalam sekejap, mereka sepertinya merasakan darah mendidih di dalam tubuh mereka. Apakah mereka sudah menyusul? Lindong juga merasakan gerakan di belakangnya. Dia segera menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia sudah mencapai bagian tengah ruang pil. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terfokus ke arah titik tengah. Ada pilar batu kuno berwarna hitam yang terletak di tempat itu. Sebuah pil obat hitam dan putih yang tampaknya merupakan campuran yin dan yang diam-diam digantung di atas pilar batu. Perasaan samar hidup dan mati menyebar di sekitarnya. Pil samsara. Mulut Lindong segera menjadi kering saat ini. Aura Little Marten dari dalam jimat batu juga mengandung semacam riak yang tak terkendali. Chapter 520. Pil Samsara. Pil obat yang terdiri dari warna hitam dan putih bergantian, diam-diam digantung di atas pilar batu berwarna hitam. Berbeda dengan pil obat lainnya, yang memancarkan pil ki yang tajam, pil obat ini tampak sangat tenang. Faktanya, seseorang bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun pil ki darinya dan bahkan aroma pil pun tidak ada. Sepintas, itu tampak seperti batu bulat hitam dan putih. Namun, berdasarkan aura beriak yang tampaknya tidak terkendali yang dipancarkan dari dalam jimat batu, Lindong dapat mengatakan bahwa pil obat di depan matanya ini harus menjadi hal yang diimpikan oleh Little Marten. Selain itu adalah hal yang kelompok Lindong telah temukan setelah begitu banyak kesulitan, pil samsara. Fiu. Napas Lindong dengan tenang menjadi sedikit lebih berat. Dia melihat pil obat di depannya. Bahkan dengan kontrol dirinya, dia masih merasa kepalanya sedikit pusing karenanya. Ini karena begitu mereka memiliki item ini, Little Marten akan dapat memperoleh kembali tubuh fisiknya. Faktanya, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya di masa depan. Lindong menghirup 2 napas dalam-dalam saat dia menekan jantungnya yang melonjak. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan meraih pil samsara. Swos! Namun, tepat saat Lindong hendak bergerak, angin tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir dari belakangnya. Selain itu, mereka membidik tepat di titik fatalnya. Kemungkinan orang yang menyerang itu cukup kejam. Dentang-dentang. Serangan itu menyebabkan mata Lindong menjadi dingin.
Sebelum dia bisa melawan, batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame tersapu. Itu langsung menyerang secara eksplosif ke arah banyak angin tajam yang menerkam. Astaga! Banyak tokoh sudah bergegas dari belakang Lindong selama contoh singkat itu. Dari jarak pendek di belakang Lindong, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan saat mereka menatap pil samsara yang tergantung di atas pilar batu hitam. Jelas, mereka juga mengenali pil obat terkenal ini. Benda ini dikabarkan dapat membuat seseorang tetap hidup terlepas dari seberapa serius seseorang terluka, selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan jimat pelindung. Dengan mendapatkannya, seseorang akan setara dengan memiliki kehidupan lain. Kenapa kalian menyerangku tiba-tiba? Lindong perlahan berbalik. Dia melihat banyak sosok yang muncul di belakangnya. Orang-orang ini jelas berasal dari beberapa kerajaan peringkat tinggi yang kuat. Kedua pemimpin mereka semuanya telah melangkah ke dua tahap Yuan Nirvana dan cukup kuat. Faktanya, mereka tidak kalah dengan Song Duan dan yang lainnya yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Teman ini, sejak kamu yang pertama sampai di sini, kamu telah mendapatkan cukup banyak pil obat yang berharga. Anda harus selalu menunjukkan sedikit pengekangan dalam tindakan Anda. Tidaklah terlalu baik untuk membersihkan tempat ini, bukan? Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara samar. Lindong meliriknya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun beberapa pil obat khusus di tempat ini telah direnggut oleh Lindong dan Little Flame, cukup banyak pil obat yang masih tersisa. Tidak berdasar untuk mengatakan bahwa dia telah membersihkan tempat itu. Apa yang kalian semua inginkan? Kita bisa mendiskusikannya. Karena Anda adalah orang pertama yang sampai di sini, Anda berhak mendapatkan sesuatu. Namun, tolong berikan pil obat ini kepada kami. Apa yang kamu katakan? Pria berpakaian hijau itu menunjuk ke pil samsara dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut membuat Lindong marah. Ada 4 orang di pihak mereka yang telah mencapai kekuatan 2 ahli tahap Nirvana Yuan. 2 sisanya berada di puncak 1 tahap Yuan Nirvana. Di sisi lain, kelompok Lindong hanya terdiri dari 1 ahli tahap Yuan Nirvana. Lindong menyipitkan matanya. Ekspresinya sedikit tidak ramah. Kamu Lindong yang mengalahkan Si Kun kan? Dikabarkan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Namun, izinkan saya memberi Anda nasihat, yang terbaik adalah tidak terlalu sombong. 2 ahli tahap Yuan Nirvana lainnya di samping pria berpakaian hijau merasakan ekspresi tidak ramah Lindong dan tertawa dingin. Jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk melawan kami berdua sendirian, kamu bisa mencobanya. Rasa dingin melintas di mata Lindong. Namun, saat dia bersiap untuk mengirim 2 orang ini terbang, suara Little Marten tiba-tiba terdengar, biarkan mereka. Lindong dikejutkan oleh kata-kata yang tiba-tiba. Dia segera mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia meraih bahu Little Flame dan menariknya sedikit. Kakak laki-laki. Little Flame juga terpana oleh tindakan Lindong ini. Ada beberapa ketidakpastian di matanya saat dia melihat Lindong. Dia tampaknya tidak memahami niat Lindong. Haha, saudara Lindong benar-benar orang yang bijaksana. Saya akan mengingat bantuan ini. Pria berpakaian hijau itu tanpa sadar tersenyum saat melihat Lindong menyingkir. Matanya mengandung ekspresi sombong yang tidak bisa disembunyikan. Sementara itu, penghinaan diam-diam terbentuk di hatinya. Orang ini, yang telah menyebabkan kegemparan besar, hanyalah seekor tikus pemalu. Si Kun benar-benar kehilangan seluruh wajahnya karena dikalahkan di tangannya. Mata pria berpakaian hijau itu menarik diri dari Lindong dan bergeser ke atas. Ekspresi serakah melintas di matanya ketika dia menatap pil samsara di pilar batu di atas. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar tanpa ragu sedikit pun. Semakin banyak ahli yang bergegas ke ruang pil ini. Kemungkinan orang-orang ini berniat untuk mengeluarkan harta paling berharga di ruang pil sebelum orang-orang itu tiba. Mata Lindong menyipit saat ia melihat pria berpakaian hijau yang telah bergegas ke depan. Tinjunya tanpa sadar mengencang perlahan di bawah lengan bajunya. Tapak niat membunuh yang padat melonjak keluar dari dalam matanya. Ketika Lindong tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hendak menyerang,
Bagaimanapun, pria berpakaian hijau itu sudah berada di depan pil samsara. Setelah itu, dia meraih pil itu dengan tangannya. Mendesis-mendesis. Perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi pada saat ini. Pria berpakaian hijau itu sudah cukup berhati-hati. Seluruh tangannya telah berubah menjadi warna emas cerah ketika diperpanjang. Jelas, dia telah melepaskan tubuh emas nirvana hingga batasnya. Apalagi, Yuan Power yang melonjak-melonjak ketika dia mengaktifkan tubuh emas. Dia jelas tampak bersenjata lengkap. Meskipun dia bersenjata lengkap, bagaimanapun, cahaya keemasan meredup dengan kecepatan yang mengejutkan ketika pria berpakaian hijau itu setengah kaki dari pil samsara. Bahkan lengannya mulai layu. Ah! Pekikan tajam terpancar dari mulut pria berpakaian hijau itu. Tangannya yang mengerut menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Astaga! Wajah pria berbaju hijau, yang awalnya berisi ekspresi senang, menjadi terdistorsi karena ketakutan. Namun, orang ini jelas juga merasakan bahwa dia terjebak dalam jebakan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya, mengangkat pedangnya dan benar-benar langsung memotong lengannya sendiri. Darah berserakan. Pria berpakaian hijau itu terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dia dengan keras mendarat di tanah. Dia meraih lengannya dan melolong sedih. Rekannya juga bergegas maju. Lindong, yang telah menyaksikan semua ini, juga dengan keras menghirup udara sejuk. Matanya terkejut ketika dia melihat pil samsara yang mengambang dengan tenang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pil obat ini sebenarnya aneh ini. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar mengubah lengan dua ahli tahap nirvana Yuan menjadi beberapa tulang tak bernyawa yang layu. Jika orang pertama yang menyerang ke depan adalah Lindong, kemungkinan besar dia pasti akan membayar harga bahkan dengan banyak taktiknya. Itu memang cincin kehidupan dan kematian. Suara serius Little Marten terdengar pada saat ini. Cincin hidup dan mati? Lindong tercengang. Jelas, istilah ini agak asing baginya. Cincin kehidupan dan kematian ini adalah sesuatu yang hanya dapat dibuat oleh para ahli yang memiliki alam kehidupan dan kematian misterius. Ketika pil samsara ini terbentuk, itu akan melahirkan cincin kehidupan dan kematian. Hal ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, nyawa siapapun yang menyentuhnya akan langsung hilang, Little Marten menjelaskan. Saya tidak yakin apakah pil samsara ini dilindungi oleh cincin kehidupan dan kematian sebelumnya. Itu sebabnya saya tidak mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama menyentuhnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, memang benar untuk sedikit lebih berhati-hati. Bisakah kita membatalkannya? Lindong merajut alisnya dan bertanya. Dengan meletakkannya dengan cara ini, bukankah itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkannya? Ini sedikit merepotkan. Ki hidup dan mati ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh para ahli panggung nirvana, Little Marten menyuarakan pikirannya. Hidup dan mati Ki? Lindong meringkuk mulutnya. Tiba-tiba, dia mengingat pria tua bermata hitam yang dia temui di tablet kuno Great Wastelands. Yang terakhir tampaknya telah mencapai tahap misterius ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Lindong melirik pria berpakaian hijau yang menyedihkan dan bertanya dalam hatinya. Tunggu sebentar. Aku juga butuh waktu untuk mencari tahu bagaimana cara memecahkan cincin kehidupan dan kematian ini, jawab Little Marten. Setelah itu, menjadi sunyi. Jelas, itu memikirkan solusi. Pria berpakaian hijau di sampingnya akhirnya bisa menghentikan darahnya sementara Little Marten tetap diam. Ekspresinya pucat saat dia berdiri. Namun, tatapannya sangat ganas saat melihat ke arah Lindong dan meraung, kamu tahu ini akan terjadi, kan? Itulah mengapa Anda dengan sengaja mengizinkan kami untuk menyerang tepat di depan. Para sahabat pria berpakaian hijau juga menatap Lindong dengan mata yang ganas. Jelas, hati mereka sangat marah. Lindong mengernyitkan alisnya di hadapan raungan pria berpakaian hijau ini. Matanya juga berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia menoleh, menatap keempat orang itu dan perlahan berkata, ini salahmu sendiri karena serakah. Nyah. Berat, kamu mencari kematian.
Ekspresi empat individu berubah menjadi warna hijau kemarahan ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Haha, sepertinya tempat ini cukup ramai. Namun, tepat ketika pria berpakaian hijau dan 3 orang lainnya tidak bisa lagi mengendalikan diri dan hendak menyerang, suara angin yang terbelah tiba-tiba terdengar. Sebuah tawa samar bergema dari jarak yang cukup dekat. Akhirnya, mencapai tempat tidak jauh dari pilar batu berwarna hitam. Tatapannya menatap pil samsara yang berputar di atas pilar batu tidak jauh. Senyum puas terangkat di wajahnya. Tempat ini memang layak menjadi pil grounds dari 4 sekte besar yang misterius. Ia bahkan memiliki pil obat seperti itu. Mata Lindong sedikit membeku saat dia melihat sosok yang muncul. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius. Riak yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir jauh lebih kuat daripada pria berpakaian hijau. Jelas, dia bukan ahli 2 Yuan Nirvana stage biasa. Apakah saya akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan? Lindong melengkungkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa orang ini luar biasa. Tampaknya dia juga memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah barat laut ini. Namun, Lindong tidak menyadari siapa makhluk hebat ini dan dari mana asalnya. Pertarungan untuk pil samsara ini menjadi semakin hidup. Chapter 521. Serigala Kekerasan Tianzhen. Pria yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah merah mencolok. Sepertinya ada aroma berdarah samar menyebar darinya, memberitahu orang lain bahwa orang di depan mereka jelas bukan orang suci meskipun senyum ramah di wajahnya. Ketika pria berpakaian hijau dan yang lainnya di samping melihat pria berjubah merah yang tersenyum ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka berteriak ketakutan. Serigala yang kejam Tianzhen. Serigala kekerasan Tianzhen. Bibir Lindong menegang sedikit ketika dia mendengar bentuk alamat ini. Ekspresi serius melintas di matanya. Ada 4 tuan besar di wilayah barat laut ini. Tombak Iblis Liu Bai, kapak penghancur gunung Jiangshan, tinju binatang Mu Shou dan serigala kekerasan Tianzhen. Memikirkan bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut, serigala kekerasan Tianzhen, yang berperingkat bersama Liu Bai. Haha, jadi itu sebenarnya seseorang dari Kekaisaran Utara Gurun, pria berjubah merah melirik pria berpakaian hijau dan menjawab dengan senyum ramah. Namun, senyum ini mengandung aura dingin ketika mendarat di mata pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini mungkin tampak ramah di permukaan tetapi jauh di lubuk hati, dia adalah pria yang sangat brutal dan kejam. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dengan nama serigala kekerasan. Kamu pasti Lindong itu, kan? Dikabarkan bahwa bahkan rekan Liu Bai itu sangat memikirkanmu. Tianzhen hanya melirik pria berpakaian hijau itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong dan berkata sambil tersenyum. Saya pernah bertemu dengannya sekali dan tidak dapat dikatakan bahwa saya sangat dihormati olehnya. Suara Lindong tenang. Dia tidak tampak ketakutan seperti pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Aura Tianzhen ini memang sangat kuat dan kemungkinan dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga. Dia berkali-kali lebih kuat dari 2 ahli tahap Yuan Nirvana biasa. Namun, levelnya tidak cukup untuk membuat Lindong merasa takut. Mata Tianzhen menyipit menghadapi sikap tenang Lindong ini. Tangannya yang besar melengkung. Siapapun yang mengenalnya mengerti bahwa dia sedikit tidak senang dengan sikap Lindong. Astaga! Semakin banyak ahli tertarik ke ruang pil ini setelah Tianzhen menunjukkan dirinya. Dalam beberapa menit, banyak sosok mendarat satu demi satu dan bergegas ke ruang pil. Setelah itu, mereka semua juga berkumpul menuju area tengah tempat semua orang berada. Itu, pil samsara. Mereka yang telah tiba di tempat ini melihat pil obat hitam putih tergantung di atas pilar batu segera setelah mereka tiba. Segera setelah itu, banyak seruan bergema dalam gelombang seperti mode. Alis Lindong tanpa sadar dirajut bersama saat dia melihat banyak mata serakah yang tiba-tiba melesat dari sekelilingnya. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan pil samsara sebelum menyebabkan keributan. Itu adalah serigala kekerasan Tianzhen. Saya tidak berharap dia ada di sini juga.
Mata itu, yang menjadi panas mendidih karena pil samsara, tiba-tiba berbalik ke arah pria berjubah merah di depan mereka. Segera, cukup banyak ekspresi mereka berubah. Jelas, reputasi serigala kekerasan Tian Shen ini cukup kuat. Selain itu, mereka semua juga dengan jelas memahami karakter Tian Shen. Dia adalah orang yang kejam. Dikabarkan bahwa hanya beberapa waktu yang lalu, 2 ahli tahap Yuan Nirvana dibunuh dengan kejam olehnya dalam pertukaran. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berani menyinggung iblis ini. Saya cukup menyukai pil samsara ini. Saya percaya bahwa semua orang di sini akan membantu saya untuk memenuhi keinginan saya untuk mendapatkannya, kan? Tian Shen mengabaikan tatapan di sekitarnya. Dia menatap pil samsara sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Meskipun dia memasang senyum di wajahnya dan nadanya bertanya-tanya, semua orang di ruang pil ini benar-benar sunyi saat mereka merasakan gelombang kekerasan di bawah senyum Tian Shen. Hijau dan putih bercampur di wajah pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Mata mereka berkedip dan segera berbicara dengan cara yang jahat. Orang pertama yang datang adalah Lindong. Meskipun kata-katanya tidak mengandung banyak arti, itu menyebabkan mata tersenyum Tian Shen melihat ke arah Lindong. Dia tersenyum bertanya, "Saudara Lindong tidak keberatan, kan?" Lindong melirik acuh tak acuh pada pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Akhirnya, dia menurunkan matanya dan menjawab, "Saya butuh pil samsara ini. Siapapun yang ingin mendapatkannya harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri." Apa Lucon? Lindong telah mengalami begitu banyak hal untuk mendapatkan pil samsara ini. Meskipun Tian Shen ini memiliki reputasi yang kuat, dia telah melebih-lebihkan apa yang disebut reputasinya, jika dia pikir itu cukup untuk memaksa Lindong mundur. Orang-orang di sekitarnya terkejut mendengar kata-kata Lindong ini, yang tidak berniat untuk menyerah. Segera, ekspresi menyedihkan melintas di mata mereka. Mereka telah mendengar tentang berita bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun. Namun, Tian Shen bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Si Kun. Orang yang brutal dan kejam ini bahkan telah membunuh 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Senyum dingin melintas di pria berpakaian hijau ketika dia melihat ini. Lindong sebenarnya berani menegurnya di depan begitu banyak orang. Dengan karakter yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan memaafkan Lindong. Banyak tatapan berkumpul ke arah sosok jubah merah. Wajah yang terakhir masih tersenyum. Namun, ada keganasan samar yang melintas di atasnya. "Saya tidak suka orang lain merampas barang-barang saya," tangan Tian Shen perlahan mengencang. Segera, dia berjalan ke depan dan dengan samar berkata, "Terima 1 pukulan dariku dan aku akan memberimu hak untuk bertarung denganku demi pil samsara." Lindong menyeringai. Tian Shen ini memang telah melepaskan aura dominannya. Namun, dari cara Lindong melihatnya, aura yang mendominasi ini sedikit bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mendapatkan gelar sebagai salah satu dari 4 penguasa besar wilayah barat laut sudah cukup untuk membuatnya menjadi sangat arogan di tempat ini? Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini dan ada banyak ahli tersembunyi yang mengintai. Jelas bukan gilirannya untuk menunjukkan kesombongan ini. Serang saja. Berani. Tian Shen membuka mulutnya dan menyeringai. Gigi putih lebat yang dia ungkapkan mengandung rasa dingin yang pekat. Keributan. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan suara bolak-balik saat mereka dengan cepat mundur setelah melihat keduanya saling berhadapan dengan jahat. Namun, mereka merasakan sedikit penyesalan ketika mereka melihat Lindong. Meskipun kesombongan sombong Tian Shen memang tidak disukai, itu didasarkan pada kekuatannya. Jumlah orang yang bisa mengalahkannya di wilayah barat laut ini bisa dihitung dengan jari. Jelas, Lindong bukan salah satu dari mereka. Tian Shen menatap Lindong. Senyum di wajahnya sedikit memudar. Sementara itu, aura angkuh perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tian Shen saat ini sepertinya cocok dengan nama Violent Wolf. Ledakan. Kaki Tian Shen menginjak tanah. Pada saat ini, dia seperti binatang buas yang terbangun. Kemerahan darah naik di kedua matanya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya merah dan bergegas keluar. Bahkan ada bayangan yang tersisa di tempat aslinya.
Lindong, aku tidak pernah menahan diri saat bertarung dengan siapapun, terlepas dari kekuatannya. Jika kamu tidak bisa menangani serangan ini, maka, matilah. Sosok Tian Zhen telah muncul di udara di depan Lindong dalam sekejap. Meludahkan Yuan Power. Setelah itu menggumpal di telapak tangannya dengan kecepatan yang mengejutkan. Tinju penghancur 1000 serigala. Tangisan dingin yang rendah dan dalam terdengar dari tenggorokan Tian Zhen. Kekuatan Yuan yang melonjak berubah menjadi puluhan ribu sosok serigala yang gagah. Semuanya mengandung aura tanpa ampun saat mereka dengan kejam mengepung Lindong. Serangan Tian Zhen memang benar-benar tanpa ampun seperti yang dia gambarkan. Tinju ini adalah sesuatu yang bahkan sulit diterima oleh dua Yuan Nirvana stage biasa. Jika kekuatan asli Lindong benar-benar tercermin di permukaannya, tinju ini kemungkinan besar akan dapat mengakhiri hidupnya. Ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas dari Tian Zhen ini. Nama Violent Wolf memang pas. Kemungkinan orang ini memiliki reputasi paling menakutkan di antara 4 tuan besar. Puluhan ribu serigala berlari ke depan dan dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Ekspresi serius juga muncul di wajahnya. Yuan Power, Mental Energy dan Devouring Power melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan cepat dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno itu. Bang-bang! Sebuah kekuatan gabungan yang berwarna hitam keabu-abuan keluar dari dalam tubuh Lindong. Ada riak aneh yang samar-samar dipancarkan pada saat yang sama. Jari surgawi yang hebat yang memenjarakan. Kekuatan gabungan dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi jari besar kuno. Namun, warnanya tidak cerah. Sebaliknya, itu hitam keabu-abuan. Sepintas, itu meresap dalam misteri. Ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan kekuatan yang digabungkan dari 3 jenis energi untuk bercampur dengan seni bela diri sejak dia menguasai energi seperti itu. Penggunaan ini memang sangat menguras kekuatan Yuan Lindong, energi mental dan kekuatan melahap. Namun, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Bang! Jari besar hitam keabu-abuan melilit tubuh Lindong. Itu membawa momentum menakutkan yang bisa menghancurkan dunia saat bertabrakan dengan puluhan ribu serigala tanpa ragu-ragu. Seluruh ruang pil bergetar hebat pada saat ini. Para ahli di sekitarnya juga dengan cepat mundur. Ekspresi terkejut melintas di mata kelompok pria berpakaian hijau itu. Bahkan, serangan Lindong bahkan membuat mereka merasakan bahaya. Kemungkinan jika mereka yang menghadapi serangan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Energi liar dan kekerasan tersapu seperti badai di udara. Beberapa pilar batu di dalam ruang pil hancur berantakan ketika terkena energi. Ci. 2 sosok juga tertembak setelah ledakan. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah cepat. Baru kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka. Banyak mata tertembak hampir pada saat itu juga. Pakaian 2 orang yang muncul agak compang-camping. Kekuatan Yuan atas mereka sangat berfluktuasi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya benar-benar berakhir imbang. Lindong itu, dia benar-benar menerima serangan Tian Zhen. Beberapa orang saling berhadapan. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Jelas, hati mereka cukup terguncang karena hasil ini. Semua orang tahu bahwa Tian Zhen ini tidak pernah menahan diri terlepas dari kekuatan lawannya dalam pertarungan apapun. Dia hanya menggunakan 1 serangan sebelumnya tetapi kekuatannya cukup untuk melukai 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Meskipun demikian, itu masih diblokir oleh Lindong. Kekuatan aslinya benar-benar tersembunyi dan dalam. Mata kelompok pria berpakaian hijau telah menyusut karena ini. Mereka melihat wajah tenang Lindong dan samar-samar mengerti mengapa yang terakhir tidak sedikit pun sopan kepada mereka. Kekuatan bertarung Lindong yang sebenarnya telah melampaui kekuatan mereka. Ada banyak orang kuat di medan perang kuno ini. Jika seseorang terlalu arogan, dia akhirnya akan menabrak pelat logam yang keras. Lindong menatap Tian Zhen, yang ekspresinya agak padat. Suaranya tenang. Setelah itu, dia berbalik dan langsung bergegas menuju pil samsara di atas. Setelah itu, tangannya meraihnya.
Little Marten sudah memiliki metode untuk menyelesaikan cincin kehidupan dan kematian. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.